Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema atau maudhu pembahasan kita kali ini adalah asyamu, puasa Ramadan. Asyamu yutlaqu 'alal imsak. Qala Allah Ta'ala inni nazartu lirrahmani shawma, ay imsakan 'anil kalam. Wal maqsudu bihi huna al imsak 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'an niyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa disebut di sini adalah al-imsak, menahan diri. Apapun kita menahan diri kita, menahan diri dari berbicara, menahan diri dari hal-hal yang buruk, itu puasa secara lugat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu lirrahmani shawma. Sesungguhnya saya bernazar lirrahman, kepada Allah, untuk shawma, untuk menahan diri. Ay imsakan 'anil kalam, menahan diri daripada berbicara, termasuk puasa dari segi bahasa. Tetapi yang dimaksud di sini dalam hukum adalah al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa dari segi hukum. Al-imsak 'anil muftirati, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau kita berbicara tentang membatalkan puasa, bukan makan minum saja. Melihat hal-hal yang diharamkan juga termasuk batal hakikatnya puasa kita. Berkata yang kotor termasuk batal puasa kita. Bertindak zalim termasuk batal puasa kita. Ya. Menzalimi teman termasuk membatalkan puasa kita. Maka al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, disertai dengan niat tentunya. Kenapa disebut dengan niat di sini? Karena puasa Ramadan itu harus kita berniat dari malam, disebut dengan tabyitun niyah. Ya, tidak sah bila kita tidak berniat dari malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu fadluhu, keutamaannya. Apa keutamaan puasa Ramadan ini? Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman, kullu amali bni adam lahu illa syama. Setiap amal manusia untuknya. Amal sholat untuk manusia itu sendiri, amal sedekah untuk manusia itu sendiri, amal haji untuk manusia itu sendiri, amal-amal yang lain untuk manusia itu sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untuk saya, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Ini dari segi keutamaan puasa untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya, dan saya sendiri membalas puasa. Kenapa puasa itu diakui oleh Allah, tidak amal-amal yang lain? Jawabannya tidak lain adalah karena puasa itu tidak bisa dicampuri dengan pamer, tidak bisa dicampuri dengan riya, tidak bisa dicampuri dengan sum'ah, tidak bisa. Kalau amal-amal yang lain bisa dengan sombong, masih bisa. Tapi kalau dengan puasa tidak bisa, memang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka amal yang tulus itulah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan puasa Ramadan ini. Lalu keutamaannya adalah wasyamu junnah. Puasa itu adalah merupakan junnah, merupakan benteng, ya. Benteng daripada api neraka. Yang bagaimana puasa merupakan benteng itu? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Ya. Puasa yang menjadi benteng itu adalah puasa yang terjadi di waktu salah seorang berpuasa Ramadan, fala yarfus, tidak berbuat cabul, tidak yang aneh-aneh yang dipegang-pegangnya dan sebagainya, megang cewek dan sebagainya, tidak berbuat cabul. Wala yaskhab, tidak berteriak-teriak. Ada umat Islam teriak-teriak, wah, itu batal puasanya, sesungguhnya tidak ada gunanya puasanya. Teriak-teriak itu juga membatalkan puasa. Memang benar, dia tidak makan, tapi teriak dia, mulutnya tidak terjaga, dia tidak menjaga diri itu, maka banyak orang yang berpuasa tidak mendapat nilai prestasi dari Allah, tapi mereka bahkan mendapat kosong amal puasanya, karena mereka menjalankan puasa dengan teriak, dengan berbuat cabul, walaihi, jangan bertindak bodoh, membodoh-bodohin orang, ya, menipu-nipu orang, maka itu termasuk membatalkan puasa. Fa in satamahu ahadun aw qatalahu, jika salah seorang mengajak kamu berkelahi, berantem dan sebagainya, hendaknya orang yang benar-benar menjaga puasanya itu berkata, saya ini lagi puasa, tidak bisa melayani sampean, ya. Maka Rasulullah wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, la khulufu pemisain atyab indallah yaumil qiyamah mirhil mis. Bau mulutnya orang yang menjaga puasanya itu dari hal-hal yang membatalkannya itu tadi, maka lebih harum daripada minyak kasturi pada hari kiamat nanti. Lebih harum, atyabu indallah, lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan daripada puasa Ramadan ini. Lalu walis-shaimi farhatani yafrahuma, bagi orang yang menjalankan puasa itu dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka maghrib, fariha bi fitrihi, gembira dengan berbukanya. Yang sekalipun dia berbuka dengan makanan yang sederhana saja, gembira dia. Itu keutamaan bulan Ramadan ini. Lalu kegembiraan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, begitu nanti di akhirat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa melihat Allah? Fariha bi shaumi, gembira dia dengan amal puasanya. Orang yang bujur-bujur, orang yang benar-benar menjalankan puasanya, menjaga kualitas daripada puasanya, maka akan dia melihat pahala puasanya dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua kegembiraan. Itu keutamaan puasa yang pertama. Lalu keutamaan puasa yang kedua adalah wariwayatul Bukhari an Abi Dawud, asyamu junnah. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal, fa in imra'atu qatala usamatahu falyaqul inni sha'imun marratain walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sha'im atyab indallah mirhil mis yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Ya, sama dengan tadi, meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya min ajli, karena saya, kata Allah. Asyamu li, maka puasa itu untuk saya dan saya sendiri membalasnya. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini menunjukkan rahman rahim Allah kepada hambanya. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kebaikan apa saja? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah an Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yusfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu, puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat.
dua amal ini, puasa dan Al-Quran, memberikan syafaat, memberikan bantuan nanti pada hari kiamat. Lalu kata puasa itu nanti pada hari kiamat dia berbentuk makhluk, yaqulu syamu, berkata amalan puasa itu berbentuk makhluk, Rabbi mana'tu ta'ama wa syahwati, Rabbi mana'tu ta'ama wa syahwata bin nahari fasabbi'ni fih. Ya Tuhanku, kata amal puasanya, saya larang dia makan, saya larang dia syahwatnya dari siang hari untuk berhubungan. Maka sekarang saya akan memberikan syafaat pada pelaku puasa ini. Saya akan memberikan syafaat kepada para pelaku puasa ini yang menjalankan puasa maksudnya. Itu kata puasa. Lalu kata Al-Quran nanti pada hari kiamat berbentuk makhluk dia, mana'tun nawma bil-lail. Kata Al-Quran, ya Rabb, hai Tuhanku, saya larang dia untuk tidur di waktu malam. Dia sibuk membaca Al-Quran, lembar demi lembar, halaman demi halaman, juz demi juz, tamat ulang lagi, tamat ulang lagi. Maka fasabbi'ni fi, maka saya sekarang memberikan kesempatan, memberikan bantuan kepada orang yang membaca Al-Quran. Ini diantara keutamaan puasa dan Al-Quran yang ketiga. Lalu yang keempat adalah, wan Abi Umamah qala, ataitu Rasulullah SAW, faqultu murni bi'amalin yudkhilni al-jannah. Dari Abu Umamah berkata, Abu Umamah ini datang kepada Rasulullah SAW. Lalu saya katakan kepada Rasulullah, ya Allah, tunjukkan saya satu amalan yang bisa masukkan saya ke dalam surga Rasulullah. Murni bi'amalin yudkhilnil jannah, tunjukkan saya amalan yang bisa masukkan saya ke dalam surga ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, alaika bisawm, hendaknya engkau berpuasa, ya, puasa Ramadan, itu yang bisa masukkan engkau ke dalam surga. Fa innahu la adla lahu, maka sungguhnya puasa Ramadan itu la adla lahu, tidak ada bandingan baginya. Tidak ada bandingannya dengan amal-amal yang lain. Kenapa tidak ada bandingannya dengan amal-amal yang lain? Hanya puasa, amal puasa yang Allah katakan, saya sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu untuk saya, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Tidak pernah Allah mengatakan sedekah itu untuk saya, amal haji untuk saya. Tidak. Semua amal anak Adam untuknya, kecuali puasa, dan saya sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Keutamaan yang kelima daripada bulan Ramadan ini, wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm an-nar an wajhi 70 kharifan. Rahul jamaah. Ya. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la yasumu 'abdun, tidaklah puasa seorang hamba, ya, la yasumu, tidaklah seorang hamba berpuasa pada satu hari fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia berpuasa, illa ba'adallah bisalikal yaum, melainkan Allah menjauhkan dia dari api neraka, wajahnya dari api neraka, sab'ina harifan, 70 tahun, jaraknya dari neraka itu 70 tahun, lah jauhnya dari neraka, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, itu 5 di antara keutamaan daripada bulan puasa ini. Maka aqsamu siyam qismani, bagian daripada puasa itu ada 2 bagian, fardun wa tatawwu'un, puasa wajib dan puasa sunnah. Wal fardu yanqasimu ila salasati aqsam, dan puasa wajib itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama shaum Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua shaumul kafarat, puasa kafarat. Dan yang ketiga adalah shaumun nazar, itu juga wajib puasa nazar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.